Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dari Bilangan 22. Saya akan bacakan bagi setiap kita dari ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Keledai Bileam dan malaikat Tuhan. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina, dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus, dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, "Apakah yang kulakukan kepadamu sampai engkau memukul aku 3 kali?" Jawab Bileam kepada keledai itu, "Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang." Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, "Bukankah aku ini keledaimu yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang? Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu?" Jawabnya, "Tidak." Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, "Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu, sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga, dan dia kubiarkan hidup." Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, "Aku telah berdosa, karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang." Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, "Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu, tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan." Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Bapak Ibu Saudara, dikisahkan ada sebuah keluarga yang pada saat itu meninggalkan anaknya di rumah yang masih kecil, dan mereka pikir ingin keluar sebentar untuk pergi ke pasar. Jadi satu kali Bapak Ibu Saudara, ayah dan ibu dari anak ini pergi ke pasar untuk berbelanja. Dan di rumah itu hanya ada seorang anak kecil, dan juga kebetulan mereka juga memelihara seekor anjing. Nah, ketika mereka berbelanja, mereka telah pulang. Mereka ingin pulang dari berbelanja, Bapak Ibu Saudara. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat anjingnya itu keluar dari rumah itu dengan penuh darah. Sontak sebagai orang tua, Bapak Ibu Saudara, yang dipikirannya adalah anjing itu pasti mencelakai anaknya. Anjing itu pasti mengganggu anaknya sehingga ada darah. Sehingga yang dilakukan oleh orang tuanya apa, Bapak Ibu Saudara? Orang tuanya itu memukul anjing itu. Orang tua itu akhirnya kesal melihat anjing itu. Akhirnya anjing itu dipukul. Dan
ketika sudah puas Bapak Ibu Saudara, kedua orang tua ini akhirnya masuk ke dalam rumah. Dan mereka melihat anaknya ternyata terbaring. Anaknya itu terbaring di tempat tidur. Tetapi yang lebih mengejutkannya lagi Bapak Ibu Saudara, ada darah yang berserakan di samping tempat tidur anak itu. Ternyata darah itu bukan dari anak itu Bapak Ibu Saudara. Ternyata pada saat itu ketika orang tuanya sedang pergi, ternyata ada ular yang sedang masuk ke dalam rumah, sehingga anjing itu berusaha untuk menjaga anak itu. Anjing itu bertarung melawan ular itu, sehingga anjing itu bisa menjaga anak dari tuan rumah ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidaktahuan orang tua ini di dalam satu sisi itu mengambil keputusan yang kurang tepat tanpa melihat sesuatu yang benar. Nah, kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan hari ini, bagaimana Nabi Bileam di dalam firman Tuhan di dalam bilangan ini kita bisa melihat bagaimana Bileam, yang mana dia adalah seorang nabi palsu. Pada saat itu dia sedang dalam perjalanan untuk memenuhi panggilannya sebagai panggilan Balak yang dari Raja Moab. Pada saat itu Balak itu meminta kepada Bileam supaya untuk mengutuki Israel, sehingga Moab itu tidak dibinasakan oleh bangsa Israel. Namun yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Di tengah perjalanan malaikat Tuhan itu justru menghadang Bileam. Namun di tengah perjalanan malaikat Tuhan itu menghadang jalannya Bileam. Saat itu Bileam tidak sadar, justru ia memukul keledainya, memukul keledai yang ditungganginya, yang pada saat itu keledainya itu justru melihat malaikat Tuhan, sehingga keledai itu menolak untuk lewat, menolak untuk bergerak, hingga itu terus berulang hingga sebanyak 3 kali. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, mengapa Bileam pada saat itu tidak bisa melihat malaikat Tuhan? Jawabannya adalah karena Bileam dibutakan. Dibutakan dengan apa? Dibutakan dengan keinginan hatinya sendiri. Nah, sehingga pada saat itu dia menginginkan tawaran yang dijanjikan oleh Balak kepadanya. Karena dia merasa dirinya sudah baik, atau dia merasa lebih baik dari keledainya, sehingga dia tidak merasa perlu terhadap Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kita saat ini? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang telah menerima Tuhan, kita seharusnya juga mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Kita mengarahkan mata kita hanya kepada Allah, bukan lagi dari kita sendiri sebagai pusat. Bukan kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, bukan kita hanya memikirkan apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, tetapi hanya kepada Allah saja. Dengan demikian kita bisa peka, kita bisa melihat dan merasakan karya Allah di dalam kehidupan kita. Demikian perenungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa untuk firman Tuhan yang dapat bersama kami renungkan ya Bapa. Pada hari ini kami mau berdoa bersama-sama untuk para pemimpin-pemimpin di gereja di seluruh dunia. Biarlah Engkau yang senantiasa memakai setiap mereka, bagaimana mereka dapat menjadi peka terhadap tuntunan Tuhan untuk membangun gerejanya. Kami juga berdoa untuk setiap kami ya Bapa sebagai umat Tuhan. Biarlah kami juga dapat melihat bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhanlah yang menjadi pusat, Tuhanlah yang menjadi pemimpin di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersyukur juga Bapak Ibu Saudara, hari ini ada kedua saudari kita yang berulang tahun. Ada Saudari Maria dan juga Saudari Mariska. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, bersyukur ya Bapa, kami
Kami bersama-sama melihat ada kedua saudari kami yang berulang tahun. Kami bersama-sama bersuka cita. Kami berdoa untuk kedua saudari kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah Engkau yang memimpin perjalanan iman mereka bersama-sama dengan-Mu. Biarlah Engkau yang senantiasa melihat, Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau yang senantiasa menuntun, supaya mereka dapat melihat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memimpin, Engkau yang senantiasa memakai pekerjaan mereka supaya dapat memenuhi kebutuhan mereka dan juga dapat memenuhi pelayanan pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarganya ya Bapa. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, Engkau yang senantiasa memberikan kecukupan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.